Hai teman-teman semua, kembali lagi di Ngaji Kota. Kali ini aku Kalila yang akan menemani kalian sebagai host di podcast kali ini. Nah, buat episode kali ini sangat menarik nih teman-teman, karena kita akan membahas terkait rancang kota. Kalau kita membahas rancang kota, ada suatu kota yang sangat menarik dan bagus sekali nih rancang kotanya, yaitu Kota Bandung. Nah, salah satunya ini bisa dilihat dari kawasan Gedung Sate. Aku yakin sih kalian minimal warga Bandung pernah melewati Gedung Sate minimal sehari 2 kali lah gitu ya, pulang dan pergi gitu ya. Dan mungkin untuk kalian para pengunjung-pengunjung, aku yakin kalian minimal pernah punya foto di depan tulisan Gedung Sate itu. Nah, Gedung Sate ini kan merupakan kawasan kolonial yang sangat ikonik gitu, dan kawasan sekitarnya ini tetap presisius hingga sekarang. Kenapa sih bisa demikian? Kenapa kualitasnya ini masih baik hingga saat ini dan tetap bertahan dengan baik hingga saat ini? Apakah memang Belanda pada saat itu memang sengaja membangunnya dengan bentuk yang seperti itu? Lalu keunikan-keunikan apa saja yang bisa kita gali dari kawasan Gedung Sate itu sendiri? Nah, kita akan bahas dari sudut pandang ilmu perancangan kota, khususnya tipe morfologi, bersama narasumber kita, Pak Igun Masyaguna, yang adalah seorang pakar sejarah morfologi kota dan dosen program perencanaan wilayah dan kota Unisba. Nah, selamat datang Bapak, terima kasih sudah hadir dan bergabung di podcast Ngaji Kota kali ini. Nah, mungkin teman-teman di sini sedikit asing dengan terminologi tipe morfologi kota. Mungkin bisa dijelasin dulu Pak sedikit apa sih itu tipe morfologi kota? Ya, ini pembahasan yang menarik ya, dan ini sangat penting untuk kita semua sebagai yang perancang kota, buat masyarakat, dan saya kira ini podcast yang luar biasa nih ya. Apalagi sudah pada tema tadi ya, tipe morfologi ya, tipe morfologi. Nah, jadi tipe morfologi itu adalah perpaduan antara kata tipologi dan morfologi ya. Tipologi itu adalah ilmu bentuk ya, ilmu bentuk. Jadi merancang suatu bentuk berdasarkan sebuah dalam skala elemen. Elemen itu bisa bangunan, jalan, ruang terbuka. Jadi ilmu bentuk ya, ilmu merancang bentuk lah ya, ilmu merancang bentuk, merekayasa bentuk dalam skala elemen ya. Morfologi itulah logosnya ilmu kan, morfnya adalah bentuk. Nah, tetapi bedanya adalah tadi berkaitan dengan ilmu ya, merekayasa bentuk ya, merancang bentuk tapi dengan skala yang lebih luas, itu kawasan, bisa kawasan tertentu tematik atau kawasan sebuah kotanya itu sendiri. Nah, tipe morfologi ini unik ya teman-teman ya, nanti kalau yang sudah itu jadi salah satu bagian daripada yang namanya adalah pendekatan dalam rancang kota ya. Rancang kota ada 2 nih ya. Nah, ini ada 2. Yang satu disebut dengan rancang kota by proses. Nah, ini yang kebanyakan kita pahami ya. Kita pahami itu karena si perancang itu mencurahkan ide langsung ke dalam satu lahan ya, dan jadilah satu bentuk yang murni daripada kreasinya adalah sang perancangnya itu sendiri. Nah, berbeda sekali sekarang di pendekatan yang luar biasa ini adalah pendekatan tipe morfologi, yaitu adalah pendekatan by product, merancang by product, di mana ya para perancang ini tidak boleh tiba-tiba langsung mencurahkan ide, tetapi harus terlebih dahulu menggali, mempelajari produk-produk yang sudah ada. Nah, maka ada istilah merakit. Oleh karena itu, tipe morfologi adalah lebih tepat digunakan untuk pendekatan merancang atau merakit pada kawasan-kawasan yang heritage gitu ya, berbasis pada sudah ada yang namanya kawasan-kawasan berbasis sejarah yang sudah terbentuk gitu. Ya, salah satunya adalah Gedung Sate ya Pak. Betul. Apalagi Gedung Sate gitu, luar biasa gitu ya. Nah, itu sejarah banget gitu. Iya. Nah, kalau tadi kita ngomongin sejarah, salah satunya adalah Gedung Sate ya Pak. Betul, ya. Gedung Sate itu memiliki sejarah yang sangat menarik gitu, apalagi dibangun pada masa kejayaannya era kolonial pada saat itu. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu Pak, sejarah dari pembangunan Gedung Sate itu seperti apa? Ya, betul sekali ya, ini luar biasa sekali. Jadi kita semua harus tahu dan harus meliterasikan ya tentang Gedung Sate ini dalam konteks sejarah Kota Bandung ya.
Jadi dimulai pada sebenarnya 1900 ya. Jadi tahun 1900. Nah, di mana status Kota Bandung itu berubah menjadi Jemente ya. Jemente itu setingkat Kota Madya. Nah, status Kota Madya atau Jemente ini adalah sesuatu yang punya hak. Nah, gitu. Jadi punya kebebasan, punya kemandirian untuk mengelola, membuat rencana, membuat apa-apa dengan sebuah gagasan-gagasan ya. Nah, jadi Jemente itu punya hak itu. Nah, ada 3 nih. Nah, ini ya. Jadi produk dari Jemente itu ada 3 rencana luar biasa. Ya, yang pertama adalah program atau rencana yang pertama adalah membangun namanya Colonial Stand ya. Nah, Colonial Stand. Jadi yang pertama Colonial Stand itu adalah mengubah wajah Kota Bandung ini dengan benar-benar bergaya kolonial ya. Nah, salah satunya adalah Braga ya. Nah, Braga dia itu dimana kemantapannya sudah jemen, yang kedua secara established ya, kolonialnya sudah established, maka tadi ya gaya-gayanya udah dikolonialkan sekali dengan Art Deco-nya, contoh kawasan itu. Yang kedua adalah Twin Stud. Nah ya, yang kedua Twin Stud. Twin Stud ini adalah kota taman ya, kota taman. Kebetulan kota taman yang dianut menurut Thomas Nick adalah kota taman tropis Indonesia. Jadi khusus nih, luar biasa. Bukan hanya Garden City, bukan hanya kota taman Garden City, tapi juga lebih spesifik adalah kota taman tropis Indonesia. Jadi perpaduan antara gaya Garden City dengan taman-taman tropis ya. Nah, makanya berkontur. Nah, itu ya. Nah, makanya banyak di sekitaran Gedung Sate itu adalah taman-taman ya, taman-taman. Nah, terakhir adalah gagasan yang dari Jemen itu adalah memindahkan ya ibu kota Hindia Belanda. Nah, ini menciptakan satu struktur ibu kota Hindia Belanda yang mewah, yang luar biasa gitu. Nah, ini salah satu pusat dan keistimewaan itu dirancang mengerucut pada keistimewaan Gedung Sate ya. Jadi Gedung Sate itu adalah sebetulnya gagasan utama dari pemindahan ibu kota Hindia Belanda. Berarti sangat kental sekali ya sejarahnya dari pembangunan kawasan Gedung Sate ini. Nah, kalau kita bahas dari sudut morfologi kota, gimana sih Pak keunikan dari kawasan Gedung Sate ini? Oke ya, jadi di level morfologi itu di level kawasan terlebih dahulu ya. Nah, ada 3 ya pendekatan atau cara untuk mencari keunikan, menilai kualitas desain gitu ya tentang kawasan sekitar Gedung Sate yang dari sudut pandang morfologi ya. Yang pertama adalah sudut metodologinya dengan figure ground ya. Figure ground itu adalah membandingkan antara terbangun dan tidak terbangunnya ya. Nah, caranya mungkin sudah tahu ya, nanti sudah diajarkan terkait dengan yang namanya adalah menghitam putihkan, tapi kata kuncinya membandingkan solid dan void. Oke ya, itu yang pertama. Nah, kawasan sekitar Gedung Sate kalau kita hitamkan dan putihkan, artinya yang bangunannya diberi warna hitam, itu akan terlihat sangat jelas ya bahwa wilayah kawasan sekitar komplek Gedung Sate-nya itu akan membentuk satu keunikan. Nah, ini luar biasa ya, yang jarang kita lakukan dalam sebagai perancang kita sekarang. Itu kalau kita putihkan atau kita lihat di foto udara gitu ya, terlihat sebuah gambar. Nah, gitu ya, gambar yang disebut dengan lambang kerajaan Belanda. Nah, jadi garis-garis jalan, garis-garis bangunan, garis-garis taman dan sebagainya, kalau kita lihat dari atas itu adalah seolah-olah kita sedang melihat lambang kerajaan Belanda. Nah, ini luar biasa. Itu figur ground bisa melihat itu. Nah, selebihnya nanti figur ground itu bisa melihat sebuah kualitas desain lagi. Salah satunya adalah pola. Ya, kita akan detailkan terkait dengan pola. Nanti di tahapan namanya adalah tipologi ya gitu. Pola yang satu. Nah, pola apa? Nah, kekhasannya itu adalah pola radial konsentris. Nah, jadi di figur ground itu akan terlihat pola radial konsentris ya. Nah, pola radial konsentris, tapi nanti akan lebih bagus kalau kita langsung masuk ke metodologi yang kedua ya. Nanti ada pola radial konsentris, ada pola grid gitu ya, ada pola aksial ya, atau
kemudian ada pola angular gitu ya, ada pola tadi organik gitu ya. Nah ini semua ini dan ternyata kesimpulannya lah gitu ya, dinilai dengan metodologi figure ground, kemudian dinilai dengan metodologi linkage. Nah terlebih yang paling tinggi dinilai dengan metodologi plates, makna ya, tingkatan makna. Kesimpulannya seluruh teori-teori ini diterapkan di sekitar Gedung Sate. Maka belajar saja di Gedung Sate itu, belajar teori-teori morfologi gitu ya. Contohnya gimana Pak? Contoh bentuk yang bisa kita lihat secara langsung dari morfologi. Oke ya. Gedung Nah, Sate. dalam terapan ininya ya. Jadi tadi ya, contoh adalah pola angular atau bukan pola angular, pola radial konsentrik itu paling gede itu, paling khasnya adalah seluruh jalan-jalan ya, jalan-jalan yang ada di mengarah Gedung Sate itu dirancang spesial ya. Membentuk namanya adalah pengalaman ruang. Nah, jadi ini makanya kalau jalan-jalan di nanti bandros ya, naik bandros, nah sebaiknya yang nanti yang hostnya bandros gitu ya, yang tour guide-nya, nah harusnya justru belajar terkait dengan tipe morfologi ini harusnya ya. Nah ini sehingga nanti kalau kita naik bandros gitu ya, saya kira rutenya harusnya lebih baik gitu ya, mengikuti jalur-jalur utama yang mengagungkan Gedung Sate, yang memberi pengalaman ruang. Contoh adalah jalan yang sepanjang Supratman ya. Nah jalan Supratman itu kalau kita analogikan seperti satu ada pernikahan Sunda. Ada pernikahan Sunda ya gitu ya. Nah, ada pernikahan Sunda ini itu dirancang supaya tadi ya kita itu berjalan, pengantin itu digiring ya, dipandu oleh yang namanya lengser, lalu dipagari secara koridor oleh pagar ayu dan pagar bagus. Endingnya di mana? Di Gedung Sate. Ya, endingnya di Gedung Sate. Kalau di pernikahan di pelaminan. Nah itu ya, jadi gitu ya, jadi makanya yang harus dirancang adalah seperti tadi ya, di sepanjang jalan Supratman itu adalah ada bangunan-bangunan kolonial yang nanti menjadi edge, menjadi tepian yang seolah-olah itu adalah pagar ayu dan pagar bagusnya ya. Nah itu ya seolah-olah, nah maka pengalaman ruangnya kita tinggal menikmati saja. Berjalan masuk dari Supratman ke Gedung Sate itu kan datang menikmati saja, nikmati kiri kanan ya, dipagari oleh satu bangunan-bangunan yang menarik gitu ya, nikmati sepanjang jalan. Lalu kemudian dipandu oleh namanya di tengah-tengah ada boulevard yang sifatnya tadi seperti hanya lengser ya, kita tinggal ikuti saja boulevard itu, nggak usah belok-belok gitu ya. Lalu nanti di akhir pengalaman ruangnya akan bertemu dengan sebuah yang istimewa, yaitu pelaminan. Kalau dalam konteks ruang adalah Gedung Sate. Ini luar biasa dan itu terjadi banyak, dan bukan Supratman apalagi. Nah itu adalah Citarum. Ya Citarum tuh masuk tuh ya. Nah itu ada boulevardnya tuh, disambut oleh apa? Disambut oleh jajaran palem ya, palem. Kemudian masuk ikuti boulevard, kemudian ada jajaran bangunan yang indah, bahkan di depannya ada gerbang ya. Gerbang yang indah, bangunan-bangunan yang dirancang lebih menarik, kemudian masuk ke dalam tadi ya taman yang sekarang jadi Istiqomah ya, Istiqomah, kemudian berakhir di Gedung Sate lagi ya. Banyak lagi, kemudian di Cikapayang ya, Cikapayang juga itu dulu adalah kan sebelum jadi jalan tol itu kan jalan ya. Jalan, jadi ada taman ya, Taman Cikapayang dengan Taman Surapatinya. Nah, itu ya, jadi kita tinggal ikuti saja. Nah jalan-jalan lain di kota Bandung tidak dirancang demikian ya, jadi sederhananya tidak perlu kita mengarahkan belok kiri masuk kawasan Gedung Sate tidak perlu ya. Ini kualitas luar biasanya, tinggal jalan ke Bandung, kalau lihat ada boulevard ikuti saja boulevard, endingnya akan ke Gedung Sate. Ini luar biasa ya. Menarik, satu ya. Ada lagi nanti kita mungkin itu sudah masuk dalam tataran tipologi ya. Yeah. Gitu. Ya,
Nah itu yang paling contoh yang paling menarik. Enggak, silahkan. Mungkin kalau tadi kan kita membahasnya dari sudut morfologi ya. Ya, betul, Kalau betul. kita bahas mendalam lagi dari sudut tipologi, gimana tadi kawasan gedung sate Betul itu? ya, dalam skala elemen ya. Iya, Nah, sekarang skala dalam elemen. Tadi sebetulnya yang paling utama sebetulnya elemen boulevard ya. Iya. Elemen boulevard. Ya terus kemudian kemudian ada yang paling menarik lagi sebenarnya adalah simpul memasuki gedung sate. Jadi satu persimpangan jalan yang akan masuk ke gedung sate itu dirancang luar biasa. Nah, keluar biasaannya ini adalah bukan hanya terletak kepada keindahan bangunannya. Jadi bukan hanya desainnya saja, tapi seolah-olah dia adalah sebuah penjaga yang sedang berkomunikasi, ya, penjaga gerbang yang sedang berkomunikasi gitu. Jadi ini menarik. Makanya kualitas rancangan sekitar gedung sate ini adalah tidak hanya di level figure ground, tidak di level linkage, tapi udah pada levelnya adalah pledge, makna. Makna itu pledge estetis selain indah, juga adalah pledge historik atau filosofis gitu ya. Nah ini. Nah yang luar biasanya contoh adalah sekitar Banda, ya sekitar Banda. Coba lihat perpaduan persimpangan Banda dengan ke arah yang Riau ya, mau masuk di sebelah di antara perempatan itu ada yang berboulevard. Nah kalau ikut yang berboulevard berarti akan mengarah kepada gedung sate. Nah perhatikan 4 sisi bangunan itu di sekitar simpul itu. Itu dirancang menarik. Salah satunya adalah yang sekarang menjadi kantornya pos itu satu. Yang kedua yang akan jadi yang menarik lagi di seberangnya ada apa? Heritage. Ya heritage ya, ya bangunan sekarang jadi komunitasnya heritage ya. Kemudian ada yang summit ya, yang ada apa? Kafe atau apalah gitu ya. Nah itu semua dirancang menarik ya. Nah ini luar biasa. Gitu. Nah ini tidak satu, hampir seluruh rancangan-rancangan itu membentuk satu komunikasi. Nah itu yang heritage ya, bangunan heritage itu setback. Nah dirancangnya setback artinya tidak sejajar dengan bangunan lain. Artinya apa? Artinya seolah-olah sedang mempersilahkan kami lebih terbuka untuk dilihat ya, silahkan lewat sini yang ikuti boulevard. Nah itu ada sebuah komunikasi desain ya. Komunikasi desain ini luar biasa gitu ya. Nah, banyak lagi contoh yang paling menarik adalah perlimaan ya, ini perlimaan bahkan perenaman ya, kalau kita bisa melihat perenaman antara Jalan Cikapayang atau Jalan Surapati, Jalan Dago, kemudian Jalan Dipati Ukur yang sekarang tertutup oleh yang namanya Jalan Layang Pasupati ya, Jalan Pasupati. Di situ ada apa saja bangunan menariknya? Ada selain dari Taman Dago mungkin ada gedung. Betul ya. Nah, yang paling menarik ada bangunan di antara sudut ya, sudut antara Jalan Surapati dengan Jalan Dipati Ukur. Nah, bentuk bangunannya seperti cekung. Ya, cekung. Itu artinya bagi orang yang bergerak dari arah Cikapayang menuju gedung sate itu seolah-olah ditahan dulu. Tahan dulu. Hei, berhenti. Ya, hei berhenti. Nah maka dengan sifat cekungnya berhenti dulu, jangan dulu masuk ke gedung sate. Lihat dulu, nikmati kiri dan kanan. Seolah-olah berbicara seperti itu. Nah ini bahasa ketika desain sendiri adalah berbicara. Nah tidak perlu mengatakan selamat datang di gedung sate, tapi gedung itu sudah berbicara bahwa kalian santai saja dulu gitu ya, enjoy dulu, nikmati dulu di perempatan ini, nikmati sekelilingnya. Yang bisa dinikmati apa? Taman Dagonya ya, kemudian di kiri kanannya apa? Oke, ke kanannya itu ada bangunan yang ditinggikan ya, yang ditinggikan itu relatif kembar antara yang satu dengan kiri dan kanan. Ya, yang satu itu sekarang menjadi Bank BCA ya, yang tadi yang kanan, yang kiri jadi yang milik yang itu. Jadi tadi ada masih bangunan seperti itu. Nah itu dibuat 2 lantai, yang lain
tetap satu lantai. Nah, ini konfigurasi bangunan yang luar biasa. Di tengah-tengahnya ada boulevard. Boulevard, ya. Jadi seolah-olah stop dulu. Lihat kiri kanan, nikmati, setelah menikmati mangga masuk ke alahan gedung Sate. Ini luar biasa banget nih Iya, ya, gitu ya. benar-benar Pak. Nah, gitu ya. Di tataran lain gitu ya, ada yang menarik lagi adalah berkaitan dengan paling khas itu aksial. Aksial ya. Ini pola aksial atau di dalam linkage disebut dengan, kalau bahasa Sundanya disebut dengan yang namanya adalah poros ya, poros kosmologi ya. Nah, jadi di gedung sate ini itu adalah membentuk poros, gedung sate, kemudian gazebo, terus boulevardnya Monju dan berakhir di Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu. Nah, jadi poros juga sih. aksial. Nah, elemen-elemennya itu dirancang semua. Contoh adalah palem-palem sepanjang Monju. Itu membentuk apa? Elemen koridor ya, elemen koridor. Nah, sehingga pandangan kita itu fokus lurus ke gedung sate. Ke gedung sate dan ke gedung Tangkuban Perahu dan Monju. Nah, itu ya contohnya. Terus juga sama yang dirancangan yang monumen Covid ya. Yeah. Monumen Covid juga kan 2 gitu ya. Nah, tidak menghalangi poros itu. Gitu. Cuma sayang ada satu yang mungkin agak menghalangi poros itu, yaitu adalah museum atau diorama ataupun apa yang kira-kira daftar biografi. Nah, jadi sebaiknya yang itu ya, yang biografi itu didesain ulang supaya tadi ya tidak memotong itu ya. Nah, jadi akan sangat baik sebetulnya ada titik focal point yang pengamatan pengalaman ruang ketika orang harusnya dibuat settingan di pojok selatan dari gazebo yang sekarang menjadi diorama. Nah, itu harusnya dibuat clear dan itu titik pengamatan ke utara ke gedung sate, ke Tangkuban Perahu, ke selatan ke gedung sate. Nah, itu justru swapoto literasi harusnya di situ harusnya ya. Betul ya gitu ya. Itu ya harusnya. Ya, itu ya. Nah, ada lagi yang menarik nih ya. Yang menarik adalah gedung satenya itu sendiri nih ya. Gedung sate sendiri itu adalah dibangun atau dirancang berdasarkan satu gaya namanya Indies Empire. Indies Empire ini adalah perpaduan antara gaya arsitektur kolonial dengan bangunan-bangunan yang menjadi kerajaan-kerajaan di Nusantara. Jadi dianggap rumah-rumah rajanya gitu atau keraton-keratonnya. Maka gayanya disebut dengan Indies Empire ya. Nanti ada sate, ada ukiran, ada apa, nah ini namanya Indies Empire ya, namanya Indies Empire. Nah, yang menarik adalah kenapa putih. Nah iya Pak, kenapa ini putih? Ini menarik ya, kenapa bangunan-bangunan yang istimewa ini adalah kenapa putih gitu ya. Contoh Istana Merdeka, Istana Bogor itu kenapa? Gedung Pakuan pun juga putih ya. Padahal kan estetika itu warna-warni ya salah satunya ya, estetika formil itu. Kenapa yang dipilih putih? Dan ternyata ini ditemukan di dalam naskah. Nah, naskah Sunda nih, naskah Sunda juga sudah menganut bahwa keraton Raja Sunda itu berwarna putih. Nah, jadi ini nama bangunannya itu nanti terutama di naskah Galuh ya, Kerajaan Galuh. Dan nanti naskah Kerajaan Galuh juga dipakai untuk nanti di Pajajaran gitu ya. Jadi yang ada namanya disebut dengan Simahut Gede Putih. Nah, itu khusus nama tipologi bangunan khusus untuk raja atau istana raja, namanya Simahut Gede Putih, Istana Raja Sunda Galuh ya. Nah, berwarna putih. Nah, jadi salah satu tradisi putih, orang Sunda juga memiliki tradisi Istana Raja itu adalah berwarna putih dengan nama Simahut Gede Putih. Wah, sangat menarik sih Pak ya. Kalau kita membahas tadi gedung sate gitu ya. Nah, tadi juga kan sempat disinggung gitu kalau misalkan gedung sate ini kan karena dari bagian komplek
governance driven gitu yang lebih besar gitu, dan orientasinya itu ke Gunung Tangkuban Parahu gitu. Betul. Nah, kalau ada nggak sih Pak, kalau Bapak bisa mengamati dari alasan atau filosofi strategis di balik penataan itu gitu? Kenapa harus menghadap dari Tangkuban Parahu? Iya. Jadi itu kosmologi Sunda ya salah satunya ya. Sebetulnya banyak, tidak hanya Sunda tadi di Jawa juga hampir sama ya. Jadi itu universal ya. Kalau di Sunda, Jawa itu saya kira relatif universal terkait dengan kosmologi menghadap ya. Tadi ya ada orientasi gunung, ada orientasi laut, kayak keraton di Jogja itu kan juga sama, ada orientasi gunung dan orientasi laut. Nah, intinya adalah berkaitan gunung itu adalah sesuatu yang jadi ada dua, berkaitan dengan bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang besar, dan kita tidak boleh lebih besar dari satu hal-hal yang sifatnya adalah karena gunung dalam terminologi Sunda adalah tempat dari satu yang sakral ya, tempat yang pilar lah, tempat pilar. Jadi Buana Nyungcung disebutnya ya, dan Buana Nyungcung ini adalah tempat bukan hak kita, bukan, jadi hak alam, 100% hak alam, dan juga tempatnya tadi adalah dalam naskah Sewaka Dharma adalah tempatnya tadi ya disebut dengan suci lah istilahnya. Nah, jadi sangat dihormati. Nah, maka keagungan itu, gunung itu, nah kita tidak boleh lebih sombong, tidak lebih tinggi dari sesuatu ciptaan Allah gitu ya. Nah, itu ciptaan Tuhan gitu ya. Nah, itu filosofinya, dan juga tadi jadi tidak boleh seperti itu. Jadi jadi mengingatkan. Jadi para penguasa ini selalu diingatkan dengan poros. Lihatlah gunung gitu ya. Lihatlah gunung, kemudian juga nanti lihatlah tadi lautan yang penuh dengan keterbukaan dan ada istilahnya lautan hampura gitu ya. Nah, jadi harus lebih murah terhadap sebuah gitu. Nah, sehingga itu yang paling penting. Jadi dalam kosmologi Sunda, gunung itu adalah sesuatu yang sangat istimewa gitu ya. Itu sangat menarik sekali ya Pak, bagaimana dulu perancang kota dari era Belanda pada saat itu sampai memikirkan atau mempertimbangkan dari seperti itu ya, gitu ya. Dan di tingkat filosofi komunikasi ya. Iya. Betul ya itu. Itu sangat menarik sekali ya Pak. Mungkin selanjutnya gitu ya Pak, kalau dari gedung satenya itu sendiri gitu ya, kalau kita lihat dari elemen-elemennya gitu Pak, kan itu ada banyak juga unsur lokal dan gabungan unsur gaya baratnya gitu ya. Mungkin kalau bisa ada stupa gitu kan, atap ya juga atapnya juga gitu. Lalu tadi ada sentuhan gaya Indo-Sempirnya juga gitu. Nah, gimana sih perpaduan tersebut tuh bisa membentuk karakter khas dari bangunan Gedung Sate itu sendiri? Ya, itu perancang ya, itu perancang ya. Saya kira itu kreativitas ya. Menandakan bahwa Belanda sendiri tidak membentuk satu keagungan puncak dari keistimewaan pusat ya. Ibu kota Hindia Belanda sendiri tidak serta-merta menganut bahwa kolonial banget gitu ya. Tapi dia beradaptasi dengan lingkungan sekitar, mengadopsi ya tadi unsur-unsur yang ada di lokal. Saya kira itu kreativitas perancang. Kita harus tiru ya, bahwa kita juga harus bisa memadukan ya antara, kalau bahasa Sundanya adalah ngaindung ka waktu nggak bapak ka zaman gitu ya. Artinya sesuatu yang tadi ya tradisionalnya kuat, tapi juga modernisasinya juga adalah bisa diadopsi gitu ya. Nah, sama dengan peribahasa Sunda kan banyak kan seperti itu ya, seperti adalah tadi ya dina budaya tradisional atau kolonial ya kita napak, kemudian nah kalau kita mah tradisional ya, kalau Belanda meureun kolonial ya. Tadi ya dina budaya tradisional orang napak, di dalam budaya modern orang ngapak. Nah, itu jadi sama ya. Orang Sunda harus bisa siker tengah ya, bisa memadukan itu. Nah, berarti Belanda juga sudah nyunda gitu dengan menerapkan Gedung Sate seperti itu ya gitu. Menarik sekali, benar Pak. Ya. Nah, tadi mungkin kita mau ngulas sedikit lagi gitu Pak tentang dari tipologi di kawasan sekitar Gedung Sate itu, terkait dari elemen ruang terbuka hijau gitu. Ya. Nah, itu gimana Pak contoh implikasinya? Ya, yang terbesarnya adalah green belt. Ya. Jadi ciri khas dari sekitar, jadi
Jadi gedung sate ini perpaduan antara gagasan ingin membentuk satu ibu kota Hindia Belanda juga dipadukan dengan gaya Twin Stad-nya, yaitu adalah gaya kota taman tropis ya. Indonesia. Nah, Garden City lah bahasa sederhananya ya. Nah, pola Garden City ini tentu yang paling kuatnya atau yang paling ciri khasnya adalah green belt. Ya. Nah, jadi di sekitar gedung sate ini penuh dengan green belt yang kuat ya. Salah satunya adalah yang terkuatnya itu adalah green belt yang ada di Jalan Taman Cibenying. Taman Cilaki, Cibenying sampai ke bawah ya. Nah, kemudian ke sebelah baratnya itu ada Taman Cikapayang, sekarang sudah hilang menjadi jalan yang itu green belt. Nah, itu yang pertama green belt ya. Green belt. Nanti bersambung dengan green belt kota yang lebih besar, yaitu adalah Cikapundung ya. Cikapundung itu green belt besar gitu ya. Nah, itu green belt utamanya. Lalu kemudian green belt kawasan sel gedung satenya tadi ya. Kemudian jadi green belt ya itu. Jadi memang luar biasanya green belt. Yang kedua, ini yang menarik adalah perpaduan perpotongan-perpotongan dari sebuah blok itu membentuk satu jalan maupun blok itu membentuk satu ruang terbuka hijau. Makanya banyak taman ya, banyak taman ya. Contoh adalah nanti ada taman di sana tuh ada taman-taman. Yang paling menarik adalah nanti dalam blok di tengah-tengah. Jadi di tempat permukimannya di dalam itu juga ada ruang terbuka hijaunya. Ya, nah nanti contoh adalah taman yang sekarang Istiqomah ya, taman Citarum. Nah itu kan dirancang lebih menarik gitu ya, dengan bulat gitu ya. Kemudian sekarang taman apa yang itu yang yang ada superhero-nya itu. Oh iya, taman superhero. Taman superhero. Banyak sekali ya intinya gitu ya, inti taman-taman itu. Itu ya. Nah Pak, mungkin kalau kita lihat dari kondisi eksistensinya saat ini gitu ya Pak, banyak pembangunan atau bahkan mungkin kalau kita lihat di Taman Cibenying gitu, itu tuh udah banyak mungkin kayak apa ya, tambahan lain, kegiatan lain sebenarnya Pak. Nah, apakah itu mengganggu atau menghilangkan atau mengurangi gitu dari aspek tipe morfologi yang sebelumnya udah dirancang sedemikian rupa gitu untuk kawasan gedung sate itu sendiri Pak? Ya, saya kira yang bisa sebenarnya adalah tujuan ya. Tujuan utama itu kan harusnya penguatan. Jadi penguatan kedudukan bahwa Taman Cibenying itu green belt. Ya. Dan itu adalah satu pendukung dari satu akses ya kawasan dari gedung sate ya. Nah, pandangan yang menyeluruh ini adalah harusnya dirancang secara utuh. Ya, soal nanti strategi minimalisnya, strategi jangka pendeknya mungkin dibagi-bagi tematik. Boleh ya, dibagi-bagi tematik itu juga merupakan strategi jangka pendeknya atau parsialnya. Nah, yang menjadi salah adalah sebenarnya kita tidak punya roadmap atau tidak punya satu skema desain yang bisa mengintegrasikan, mempositioningkan bahwa taman ya tadi Taman Cibenying, Taman Cilaki adalah green belt yang akan memperkuat posisi gedung sate gitu. Nah, kalau dipecah-pecah menjadi tematik nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah adalah tidak memiliki satu skematik penguatan secara utuh. Gitu. Jadi yang diperlukan sebetulnya yang utuhnya. Gitu ya. Kalau yang kecil-kecil itu boleh-boleh saja selama ada yang skema besarnya gitu ya. Mungkin tadi menjadi suatu apa ya Pak, bahan pertimbangan rekomendasi gitu ya Pak untuk betul ya. Untuk para stakeholder mungkinnya nanti kalau untuk mengembangkan daerah sekitar dari kawasan gedung sate. Nah, mungkin menimbang dari yang tadi, bagaimana sih Pak refleksi yang atau mungkin saran yang perlu dilakukan gitu agar kawasan sekitar gedung sate itu semakin kuat gitu dan apa ya, tetap bertahan gitu ikoniknya. Ya, betul ya. Jadi langkah pertama, yuk kita semua meliterasikan dulu ya, meliterasikan keunikan rancangan gedung sate ini dalam tadi ya, sehingga semua paham ya, semua paham, baik itu pemerintahnya gitu ya, masyarakatnya, komunitasnya, kemudian tadi akademisinya, kita satu sudut pandang yang sama dalam tadi ya, bahwa banyak potensi-potensi yang sebenarnya masih kita bisa
up kembali gitu ya, kita munculkan kembali untuk menjadi sebuah satu skematik utuh ya, satu skematik utuh, satu kesatuan morfologi ya, yang memang terpisah-pisah gitu, tidak hanya Gedung Sate tapi di Jalan Supratman, jalan Citarum, kemudian bangunan-bangunan itunya itu diliterasikan sebagai satu ilmu pengetahuan dulu ya. Nah ini makanya saya rekomendasinya lebih banyak lah, ayo kita bareng-bareng ya. Mungkin dengan podcast ini adalah melahirkan guliran podcast yang lain, diskusi-diskusi lain di tataran yang mungkin nanti bukan hanya itu dengan komunitas, dengan pemerintah, dengan siapa nanti, sehingga nanti premnya naik ya. Nah itu satu ya, jadi itu dulu lah kesadaran terhadap tipe morfologi Gedung Sate yang begitu istimewa. Nah literasi ini bukan hanya dalam tataran wacana, dalam tataran podcast, bukan hanya dalam tataran itu, yuk kita sama-sama mulai naik literasi itu kepada tindakan-tindakan. Nah, tindakan-tindakan yang harus kita lakukan adalah tadi berkaitan dengan tadi, tentu adalah di sini Kota Bandung kan memiliki banyak ya elemen-elemen stakeholder yang berkaitan dengan rancang kota nih ya. Nah, kemudian bahkan di dinas pun kan ada yang lebih spesifik, itu contohnya di Edbang gitu ya, kemudian atau di yang lebih teknis itu kan bisa atau nanti Bandung Heritage gitu ya, kemudian bermacam-macam lah semua. Akademisi juga banyak, arsitektur juga ada beberapa perguruan tinggi, planologi juga ada dan sebagainya. Nah ini kan nanti kalau sudah, nah harapannya adalah leading sektornya di pemerintah. Nah, itu menurunkan RTBL-nya sekitar kawasan Gedung Sate itu tadi bukan RTBL yang hanya flat di Permen PU nomor 7 lalu 2006 saja, tapi yang memang karakteristiknya itu berbasis kepada tadi perevitalisasian, peningkatan kualitas lagi desain yang tadi menjadi skematik keistimewaan Gedung Sate pada masa zaman dulunya. Ya itu ya. Kemudian refleksi dari sudah rencana dan aksi itu tentu settingan-settingan supaya bagaimana pengunjung Kota Bandung, para penikmat penggerak kota itu disetting. Nah, seperti jalur bandros gitu ya. Nah, bandros itu saya kira harusnya menikmati Supratman itu lah harus konotasikan seperti tadi ya, pengantin gitu ya. Nah, kita jadi ini gerakan-gerakan yang sebenarnya nanti Kota Bandung ini punya punya semacam city tour yang literasinya kuat banget gitu ya, dan ending puncak keagungannya ada di Gedung Sate gitu. Berarti luar biasa sekali ya, dari kawasan dengan mempelajari kawasan Gedung Sate sendiri itu kita udah mempelajari pengalaman ruang yang begitu banyak keunikannya gitu ya, Pak. Betul. Nah, bahkan hampir seluruh teori tentang morfologi itu diterapkan di sana ya gitu. Ya, hal ini menjadi sangat menarik sekali gitu ya. Ternyata mungkin kalau dari sudut pandang ilmu perancangan tipe morfologi ini begitu luar biasa gitu keikonikannya, dan banyak orang Bandung dan mungkin orang Jawa Barat sendiri gitu mungkin belum banyak yang tahu. Iya gitu, Pak. Nah, mungkin menjadi pertanyaan terakhir gitu ya, Pak. Bagaimana nih saran atau misalkan pesan Bapak gitu kepada penikmat-penikmat atau pengunjung gitu yang datang ke Gedung Sate gitu? Oke ya, jadi closing statement dari saya adalah sebenarnya adalah saya mengambil tadi ya peribahasa yang ada di dalam naskah Sunda gitu ya, dan prasasti Sunda Kawali ya. Dan prasasti Kawali adalah ada istilah paken gawe rahayu jaya di buana. Jadi dengan mempelajari semua ada yang sekarang itu, mudah-mudahan ada yang paken gawe rahayu ya. Paken gawe itu adalah kerja bareng bersama-sama ya, berkolaborasi untuk suatu kemajuan ya. Paken gawe rahayu jaya di buana. Yuk dengan podcast ini kita paken gawe rahayu untuk menciptakan satu karya-karya dengan tadi ya, untuk memajukan Kota Bandung ini, salah satunya dengan tadi ya menghidupkan kembali atau merevitalisasi kawasan sekitar Gedung Sate.
Baik, terima kasih banyak Bapak atas semua tadi materi dan pembahasan gitu yang udah Bapak kasih untuk kita gitu. Dari pembahasan hari ini kita melihat gitu bahwa Gedung Sate ini bukan hanya simbol sejarah semata gitu, tapi juga pusat dari struktur kawasan yang kaya akan narasi historis dan spasial di dalamnya, seperti jaringan jalannya, pola guna lahannya, hingga susunan bangunan di sekitarnya. Semua merupakan jejak morfologi kota yang dibentuk oleh sejarah, kekuasaan, dan perubahan zaman gitu. Membaca kota melalui pendekatan morfologi tadi membantu kita memahami bahwa ruang tidak pernah netral gitu. Ia merekam ideologi, fungsi, dan harapan dari masa ke masa. Bapak terima kasih gitu telah mendengar telah hadir dan membersamai dalam episode podcast kali ini, dan terima kasih untuk teman-teman di sini telah mendengarkan episode kali ini. Semoga perbincangan tadi dapat membuka sudut pandang baru dalam melihat kota bukan hanya sebagai tempat tinggal tetapi sebagai struktur yang hidup penuh lapisan makna. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di episode selanjutnya. Bye.